Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan pimpin untuk doa pagi ini. Mengawali pembelajaran hari ini, marilah teman-teman semua kita berdoa. Berdoa, mulai. Sebelumnya kita absen dulu ya. Chani, Dela, Gita, Lailatul. Ya, bagus. Hari ini lengkap ya, tidak ada yang tidak hadir. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat untuk belajar? Masih. Sudah sarapan tadi? Sudah. Ya, kita harus sarapan dulu pagi-pagi biar semangat, biar konsentrasi. Dan satu lagi, karena sekarang masih ini ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ini ada beberapa yang tidak pakai masker. Waktu kelas 11 dan selama PKL, busana apa saja yang sudah pernah kalian buat? Rok, bolero, jaket, gamis, dan kebaya. Nah, yang lain, ayo. Jenis busana apa saja yang sudah pernah dibuat? Ayo Gita, misalnya. Apa yang sudah pernah kamu buat selama PKL? Membuat gamis, membuat tunik, meja. Nah, bagus. Berarti anak-anak ibu sudah memiliki beberapa pengalaman dalam menjahit beberapa jenis busana. Nah, hal pertama yang kita lakukan dalam pembuatan busana, siapa yang tahu? Ya, silakan Toten. Mendesain, Bu. Ya, mendesain. Kenapa mendesain? Ya, karena desain itu adalah proses awal kita dalam pembuatan busana. Sebelum kita membuat pola, kita harus tahu desainnya dulu. Desainnya seperti apa, baru kita bisa buat pola. Hari ini, kita masuk ke materi menganalisis desain kamisol ya. Sebelum masuk materi, Ibu mau kita menonton sebuah video dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik atau kalian mampu menjelaskan pengertian kamisol dengan baik dan benar, mampu mengidentifikasikan jenis model kamisol atau bastier dengan benar, mampu menentukan bahan utama dan penunjang kamisol atau bastier dengan benar. Selanjutnya, mampu menguraikan desain kamisol bastier sesuai kriteria hasil dengan rinci dan berurutan. Nanti pada pembelajaran ini kita akan melakukan diskusi. Pada diskusi ini akan ada presentasi dan tanya jawab. Dan akhir pembelajaran kita juga akan melakukan evaluasi melalui Google Form ya. Setelah menonton video ini, bagaimana pendapatmu tentang busana yang dipakai? Nah, pada fashion show yang ditampilkan, menurutmu apa saja jenis busana yang dipakai para model tersebut? Nah, tadi kan kita sudah nonton video. Ada beberapa model yang berjalan menggunakan busana. Apa yang dipakainya tadi? Kebaya, rok, dan kamisol. Kamisol, kebaya, rok, dan kamisol. Nah, menurutmu mana yang kamisol itu? Yang ada di dalam kebaya itu. Yang ada dalam kebaya ini ya. Ya. Salah satu fungsi kamisol adalah sebagai dalaman kebaya. Sekarang kita lanjut kepada pengertian kamisol atau bastier. Nah, ini adalah kamisol. Tulisannya kamisol atau bustier. Bacaannya bastier ya. Nah, ini. Kamisol atau bastier adalah pakaian dalam tanpa lengan untuk wanita. Biasanya meluas pada bagian pinggang. Kamisol adalah jenis pakaian wanita yang digunakan sebagai dalaman untuk baju kebaya yang tidak menggunakan lining. Berarti kebaya yang tidak menggunakan furing memakai kamisol sebagai dalamannya.
Sekarang kita masuk ke jenis kamisol atau bustier. Nih, kamisol atau bustier sebagai pelengkap kebaya. Ini yang kita lihat tadi ya. Kita lihat di fashion show tadi, mereka memakai bustier sebagai pelengkap kebaya. Nah, ini kamisol atau bustier sebagai outwear. Kalau kita lihat tadi, mereka hanya memakai kamisol sebagai dalaman kebaya. Kalau ini ternyata kamisol ini juga bisa sebagai outwear, sebagai baju luar. Sekarang kita masuk ke materi membuat analisa desain kamisol. Nah, berdasarkan teknik belahan atau opening. Nah, yang pertama itu ada balain dalam atau opening, bukaan di belakang dengan resetting jaket. Nah, ini tadi yang kita lihat, dia pakai resetting jaket kecil di belakang. Kemudian balain luar atau opening bukaan di belakang dengan resetting Jepang. Panjang 50 cm dengan ekor setting diarahkan naik dan diberi kancing tekan. Bisa ya membayangkannya, kalau kita pakai resetting Jepang, itu kan dia nggak ada bukaan. Jadi, dia harus panjang, settingnya itu harus panjang. Panjang 50 cm, sudah kita jahit, supaya karena bustier ini pendek sampai di atas panggul, jadi yang lebihnya itu kita kasih kancing, kita kaitkan ke atas biar dia nggak kelihatan. Kalau yang resetting jaket, gampang, tinggal pasang. Dia kan ada kaitannya. Yang selanjutnya ini, kamisol atau bustier dengan potongan kap BH, opening bukaan belakang dengan tali-tali. Selanjutnya adalah kamisol bustier dengan bahan transparan, yang jika dipakai sebagai bahan utama harus dengan underlining, bahan dashes, satin atau santung. Pecah pola bagian depan terbagi menjadi 6 pola. Bisa dihitung, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia di depannya juga ada belahan. Kemudian garis kontur bawah sedikit melengkung. Jadi pada bagian bawah dia sedikit melengkung, tidak lurus. Kemudian pada bagian belakang, memakai resetting belakang, terdapat 6 pecah pola belakang, kontur bagian bawah sedikit melengkung. Nah, kan ini kita sudah kelas 12, pasti tahu ya, kalau pola depan itu 6 pola, 6 bagian, pasti yang belakang juga ngikut. Ini adalah pecah polanya. Tadi desain tampak depan, tampak belakang. Jadi urutan kita menganalisa itu seperti itu. Kita buat dulu desainnya, baru kita analisa bagaimana bentuk-bentuk yang ada pada desain tersebut. Setelah itu baru kita buat pecah pola. Setelah mendengarkan materi yang Ibu terangkan tadi, apakah ada yang kurang paham atau ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kenapa kita harus menggunakan interfacing dan interlining untuk membuat kamisol? Nah, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mewi. Ya, bagus sekali. Kita menggunakan interlining dan interfacing ini untuk memperkokoh bahan. Jadi bahan yang kita gunakan ini kita press dengan interlining untuk furing dan interfacing yang untuk bahan utama supaya dia kokoh. Kalau bustier ini kan gunanya untuk memperkokoh. Jadi kita bahannya juga harus kokoh. Cara mengkokohkannya dengan menggunakan interfacing dan interlining. Mengerjakan LKPD ya. Ketua kelas, tolong dibagikan buku dan LKPD-nya. Dibagi per kelompok. Kelompoknya kita bagi sesuai tempat duduk aja ya. Jadi yang depan menghadap ke belakang. Pokoknya bergabung dengan teman terdekatnya. Ya, silahkan duduk.
sesuai kelompok masing-masing. Ya, boleh digabung, mejanya boleh digabung. Silakan mejanya digabung aja. Nah, perhatikan dulu ya. Pengerjaan LKPD ini waktunya terbatas. Hanya 15 menit. Jadi, Ibu berharap kalian pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Cermati cara pengerjaannya. Dan diskusikan dengan tenang ya. Silakan mencari sumber dari buku, handout ataupun dari sumber lainnya. Kalian boleh mencari melalui Google untuk menjawab LKPD tersebut. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kita untuk presentasi LKPD yang sudah kalian buat bersama-sama. Ayo, siapa yang mau tampil pertama? Silakan, Nurma. Nurma perwakilan kelompok berapa? Ya, silakan Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Elia Hartati, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan analisis tentang kamisol gambar produk buah. Pengertian kamisol atau bastian. Kamisol atau bastian merupakan bagian dari pakaian dalam yang terkenal karena bentuk variasi bentuknya sejak abad ke-19. Sebagai busana berpinggang ramping yang terinspirasi dari sebuah bra dan kamisol yang membungkus tulang iga dan pinggul. Berdasarkan analisis dari kelompok kami adalah jenis modelnya bustier dress, bahan utamanya tiller, bahan penunjang, kabra, lining, benang, tali sengkelit, belahan atau opening kamisol, opening dengan tali sengkelit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Nah, ini bagus sekali ini. Ibu menyuruh menganalisis, tapi kelompok ini mampu menjelaskan lebih dari itu. Dia bisa menjelaskan dulu pengertiannya dari sumber lain yang Ibu sediakan ya. Nah, tadi Nurma kelompok 3 ya? Kelompok 2. Nah, kelompok 2 sudah menjelaskan. Menurut kami ini adalah jenis model bustier dress katanya. Apakah semuanya setuju kalau ini adalah bustier dress? Setuju. Kenapa ini disebut dengan bustier dress? Nah, karena perpaduan bustier dengan rok. Benar, Lailatul. Jadi, kalau bustier itu sudah digabung dengan rok, dia udah menjadi dress. Makanya dia disebut dengan bustier dress. Dia sudah bukan cuma bustier aja. Kalau bustier dengan perpaduan rok berarti dia putus, tidak nyambung. Kalau dress berarti sudah dijahit gabung. Yaitu perbedaannya. Nah, setelah melakukan diskusi ini dan presentasi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau ada yang bisa menyimpulkan? Nah, silakan Nurma. Ya, benar sekali. Sesuai yang kita analisis tadi ya, ternyata memang kamisol ini berbeda-beda belahannya. Tidak cuma satu belahan. Selanjutnya, siapa lagi yang mau? Ya, silakan Gita. Ternyata desain kamisol juga mempunyai bahan utama dan bahan penunjang yang berbeda. Ya, benar sekali. Itulah fungsi kita dalam menganalisis sebuah desain. Jadi, desain itu kita analisis tidak hanya untuk menguraikan pola yang akan kita buat,
tetapi juga bahan utama dan bahan penunjangnya. Setelah kita melihat desain, kita bisa menentukan ini bahannya ini. Kalau dia belahannya dilihat di model memakai resleting, berarti kita menggunakan bahan penunjangnya resleting. Kalau yang menggunakan tali-tali pada desainnya, berarti untuk bahan penunjang kita menggunakan atau harus menyediakan sengkelit. Itulah. Jadi setiap menganalisa desain, kita bisa langsung mengidentifikasi jenis bahan utama dan bahan penunjang yang akan kita gunakan pada proses selanjutnya. Setelah tadi dari awal kita sudah belajar tentang pengertian dan segala macam sampai akhirnya menganalisis, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Yuliza. Jadi hari ini kita telah mempelajari materi tentang menganalisis desain kamisol. Kita sama-sama juga mempelajari bahwa fungsi menganalisis kamisol ini sebagai ada yang sebagai pelengkap kebaya dan ada sebagai outer. Dan juga kita telah mengetahui bahwa bahan utama dan penunjang membuat kamisol. Dan yang terakhir kita juga telah menganalisis desain kamisol dan fungsi menganalisis desain ini untuk menentukan proses selanjutnya yang akan kita lakukan. Ya, aplaus untuk Yuliza. Penjelasan yang sangat lengkap. Memang benar dari awal sampai akhir ini kita sudah mempelajari 4 indikator. Yang pertama tadi pengertian kamisol, kemudian jenisnya, kemudian bahan utama dan penunjang, dan keempat kita menganalisis kamisol. Menganalisis kamisol ini juga ada beberapa uraiannya tadi yang berdasarkan teknik jahit, yang kemudian kita melihat menganalisisnya berdasarkan pecah pola. Kemudian kita juga sudah merincikan komponen-komponen pola yang akan kita buat berdasarkan desain yang telah kita analisis. Kalau sudah paham, waktunya kita melakukan evaluasi. Link untuk evaluasi sudah Ibu kirim melalui WA Group, silahkan dicek. Ya, dibuka. Klik linknya. Nanti akan muncul tampilan seperti yang di depan. Baca petunjuknya dulu. Di situ disuruh tulis nama dan nomor absen. Boleh tulis, boleh enggak? Nama juga nama pendek enggak apa-apa. Tapi bisa diklik kan ini. Sekarang perhatian ke depan. Karena jam kita sudah habis, sebentar lagi habis. Ibu mau mengingatkan untuk minggu depan. Hari ini kan kita sudah belajar untuk desainnya, menganalisis desain. Minggu depan kita masuk ke pembuatan pola. Jadi kalian membawa satu buah desain kamisol yang ingin kalian buat. Jadi desainnya terserah kalian. Tidak ada ditentukan. Boleh kalian membuat kamisol untuk dalaman kebaya ataupun sebagai outwear seperti yang tadi. Desainnya tidak Ibu tentukan, tapi buat sendiri. Kemudian besok juga, minggu depan juga bawa alat-alat membuat pola kecil. Sebelum pulang, silahkan piket terlebih dahulu. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan pimpin berdoa. Berdoa mulai. Nanti pulang hati-hati di jalan, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.